Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, nah itu awal semangat kita hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Udah. Nah sekarang Budian mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Saya absen satu per satu. Nanti kalau yang tidak berangkat, coba kalian jawab ya. Yang pertama, Amin hadir? Alia hadir? Arbitro hadir? Cantika? Dinar? Dinisha? Dwi Atika? Erlinta? Eviani? Fatma? Terus Ibrahim? Jihan? Karunia?
Khalifa. Oke. Kurniawan. Alfian. Terus Melandri. Naufal. Kemudian Rafa. Rati. Ada Saadatul. Cindy. Syifa. Wahyu. Kemudian Wida. Oke, hari ini berarti semuanya hadir, alhamdulillah. Jadi semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, untuk selanjutnya saya minta kalian coba cek temennya kanan, kiri, depan, belakang, apakah pakaiannya udah pada rapi atau belum. Ayo, sudah dicek ya kanan kiri ya, pakaiannya sudah rapi, terus dicek di sekitar meja sama kursi, apakah ada sampah atau tidak? Biasakan untuk kebersihan. Semuanya sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Nah, karena sudah, sebelum kita mulai pelajaran, biar nanti kita bisa belajarnya lebih lancar, nanti kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa poin kesepakatan kelas, bisa diperhatikan. Yang nomor 1, menghormati guru dan menghargai teman. Terus yang nomor 2, memperhatikan ketika sedang dijelaskan. Yang nomor 3, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Oke, yang nomor 3, berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. Yang nomor 5, sopan dalam berbicara dan ramah dalam bersikap. Jadi kalian itu kalau bicara yang baik-baik, nggak cuma sama bu guru tapi sama teman-temannya. Bisa disepakati kesepakatannya? Bisa. Nah, oke, biar semangat lagi, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya, Cah. Silakan berdiri untuk semuanya. Oke, siap ya? Siap? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Ini gantengku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mulai. Ting ting ya hu ya. Ha hu ya. Ha hu ya hu ya hu ya. Ha hu ya hu ya hu ya. Yeay, oke, udah silakan duduk kembali. Udah semangat ya, Ca, hari ini ya, Ca. Nah, kalau udah semangat, sekarang Budian mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, Budian hari ini akan di mana tujuannya itu adalah peserta didik mampu memahami syarat segitiga kongruen dengan tepat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu memahami sifat-sifat dua segitiga kongruen dengan cermat. Yang ketiga, itu peserta didik mampu menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga kongruen. Nah, itu nanti tujuan kita. Nah, sekarang Budian mau tanya lingkungan yang ada di kelas ini. Coba kalian lihat ubin. Bisa lihat ubin? Bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah bentuk ubin itu? Sama, betul sekali, sama. Nah, sekarang kalau bentuknya sama, itu kita akan mencoba memperhatikan bentuk-bentuk ubin di sini. Diperhatikan, itu ada beberapa gambar ubin. Di situ ada ubin yang gambarnya apa, Cah, bentuknya? Persegi. Terus ada yang bentuknya itu apa? Jajar
Genjang, betul. Terus ada lagi, yang ini ada yang bentuknya apa? Belah ketupat, betul. Ada yang belah ketupat. Terus ada lagi apa? Apa? Segi 6. Itu segi banyak itu, Cah. Terus ada lagi yang namanya itu segi 3. Ini yang sebelah sini, yang tadi menjawab belah ketupat, itu di dalamnya juga ada segi 3. Terus ada apa lagi yang sebelah sana, Cah? Lingkar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ubin. Nah, di dalam bentuk ubin ini ada yang bentuknya segi 3. Itu sesuai dengan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, pada materi sebelumnya, Cah, kita itu udah belajar tentang kongruen, yaitu kongruen bangun datar. Segitiga termasuk bangun datar atau tidak? Termasuk, betul. Nah, sekarang kita ingat kembali materi yang udah kita pelajari. Apa sih itu kongruen? Ada yang mau? Ya, Alfian silakan. Kongruen adalah dua bangun yang memiliki apa? Bentuk? ukuran dan bentuk yang sama. Oke, betul. Jadi kongruen itu adalah dua benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, betul. Nah, itu pengertian dari kongruen ini. Nah, itu kongruen. Nah, sekarang apalagi pelajaran yang udah kita pelajari? Yaitu yang kedua adalah apa syarat dua bangun kongruen? Coba ada yang mau angkat tangan? Syarat dua bangun kongruen? Oke, Zizo, silahkan. Ya, terus? Apalagi? Yaitu sudut-sudut sama besar. Oke. Tepuk tangan untuk Zizo, Cah. Nah, karena dia udah berani walaupun tadi masih kurang tepat, tidak apa-apa. Jadi syarat dua buah bangun kongruen itu ada dua. Yang nomor sama panjang, yang kedua oke, sudut-sudut sama besar. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah dengan syarat dua segitiga yang kongruen? Gimana? Kira-kira gimana segitiga yang kongruen? Sama atau tidak dengan yang bangun datar? Gimana, Alia? Sama tidak? Sama, betul sekali sama. Jadi, dengan syarat dua segitiga kongruen itu sama. Kenapa? Karena segitiga itu termasuk bangun datar. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Nah, sekarang ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ini. Tadi kita punya permasalahan gimana sih kalau dua segitiga kongruen, apakah syaratnya sama dengan bangun datar? Nah, karena kita tahu jawabannya sama dengan bangun datar, sekarang kita lihat, ayo kita amati. Di situ ada sebuah segitiga dengan ukuran sisi dan ukuran sudut. Nah, di sebelahnya diberikan sebuah garis. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat segitiga dari garis biru agar kongruen dengan segitiga yang hijau? Bagaimana ya? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih dalam pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya, Cah, untuk mengukur kemampuan awal kalian. Nanti tes itu akan dibuat untuk berkelompok. Nah, isinya nanti tesnya itu berupa materi prasyarat, yaitu yang pertama kalian harus tahu apa itu tentang kongruen, yang kedua itu tentang segitiga sendiri. Siap ya untuk tes diagnostik? Nah, sekarang disiapkan terlebih dahulu HP-nya.
Nah, ini ada scan barcode untuk tes diagnostik. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, saya beri waktu 5 menit untuk mengisi tes diagnostik. Nah, itu tadi bunyinya itu termasuk kalian sudah masuk ke dalam soal. Nah, ini ya, Cah. Pengerjaannya 5 menit, jangan lupa dikasih nama lengkap.
Oke, udah selesai ya? Sudah. Nah, sekarang saya mau lihat terlebih dahulu hasil dari jawaban kalian untuk menentukan pengelompokan. Oke. Nah, ini udah muncul hasilnya untuk bisa dibuat pembagian kelompok. Nah, dari hasil yang ada, silakan untuk Ratih bisa ke kelompok 2. Terus Arkana itu berarti ada di kelompok 3, Noval ada di kelompok 4. Nah, terus ada Evi sama Karunia. Oke, silahkan Evi ke kelompok 2 ya berarti ya. Sama Karunia ada di kelompok 1. Oke. Sudah ya, Cah? Berarti kalian sudah pada pembagian kelompok masing-masing. Sudah sesuai berdasarkan tes diagnostik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran, yaitu pada kegiatan diskusi. Saya akan membagikan LK, Cah, yaitu lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik. Saya akan membagikan ini, silahkan nanti kalian untuk dapat mengisi setiap langkah-langkah yang ada, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada. Oke, saya bagi LK terlebih dahulu. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 3. Bisa dituliskan kelompoknya ya. Ya, bagaimana? Nama kelompoknya sesuai pembagian kelompok yang baru ini tadi, ya. Oke, silahkan ditulis, dilengkapi di situ. Nah, ini nanti ada kertas karton. Nah, hasil diskusi kalian bisa kalian taruh di lembar ini, kertas ini. Ditulis.
Oke, kalian sudah memberikan nama ya pada tiap kelompok ya. Nah, sekarang di situ ada langkah-langkah mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan ada kegiatan 3. Nah, sekarang kita akan memulai kegiatan 1, yaitu tentang pemahaman sifat-sifat kongruen. Nah, di situ ada sebuah gambar segitiga. Kalian bisa sambil mengamati, terus bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, untuk itu kalau sudah lanjut ke kegiatan 2, yaitu ada pemahaman sifat-sifat kekongruenan segitiga. Nah, dari situ nanti silakan diisi langkah-langkahnya urut sesuai. Terus dari permasalahan tersebut, sambil kalian bisa untuk membantu mengisi LK, kita bersama-sama melihat video terlebih dahulu tentang syarat dan sifat segitiga kongruen. Silakan tolong diperhatikan. Dua segitiga yang kongruen. Dan saya Miskara dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai syarat dan sifat dua segitiga yang kongruen. Perhatikan. Silakan diperhatikan videonya. C dan DF. Nanti kalau dalam penjelasan yang dijelaskan di video masih ada yang kurang jelas, bisa untuk tanya, angkat tangan dulu. Oke ya? Maka semuanya bagian menempati tempat yang sama. Perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian nih. Di sini sudut A sama dengan sudut B. Sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut C sama dengan sudut F. Dan perhatikan panjang sisinya. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Lalu BC sama dengan EF. Dan AC sama dengan DF. Dari sini, syarat dua segitiga yang kongruen adalah 1. Sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini kongruen. Contohnya, dari dua segitiga yang ada di sini, tulislah sudut-sudut dan sisi-sisi yang terletak pada dua bangun segitiga itu. Kemudian kesimpulannya apa? Ya, yang pertama, sudut-sudut yang seletak. Sudut yang seletak yang pertama adalah sudut A, itu sama dengan sudut E. Kenapa? Ini sifat garis sejajar nih, dalam berseberangan. Lalu apa lagi? Sudut B sama dengan sudut D. Ini juga dalam berseberangan, sifat dari garis sejajar. Kemudian, di sini ada sudut C atau sudut ACD sama AC dan segitiga EDC itu sama besar. Dan sekarang perhatikan sisi-sisi yang seletak. Yang pertama sisi AB itu sama dengan sisi D. Lalu sisi BC itu sama dengan sisi CD. Jelas ya, di sini ada tandanya. Kemudian sisi AC itu sama dengan sisi CE. Karena bangun di atas memenuhi sifat kongruen, yaitu besar, sudut yang bersesuaian sama, dan sisi-sisi yang seletak itu sama panjang, maka pasangan bangun tersebut kongruen. Nah, ini syarat dua segitiga yang kongruen nih. Kemudian kita akan belajar mengenai sifat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang atau biasa dinamakan sisi-sisi-sisi. Contohnya begini. Di sini ada segitiga ABC, sudah masing-masing sudah ada tandanya ya. Di sini ada segitiga DEF. Nah, dari dua
segitiga ini, ya di sini kalau saya putar kemudian saya dekatkan, kita tahu ya bahwa panjang AB itu ternyata sama dengan panjang DF. Lalu panjang AC sama dengan panjang DE. Lalu panjang BC sama dengan panjang EF. Maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen dengan syarat sisi. Yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Jadi dibacanya sisi sudut sisi. Perhatikan ya. Lihat segitiga yang ini. Misalnya segitiga yang ada di sini saya balik arahnya supaya sama dengan posisi segitiga yang atas. Nah, sebenarnya cara membacanya itu gampang. Kalian tinggal mencari startnya dari mana. Gitu. Tapi start menuju ke finish itu tidak boleh lompat. Artinya gini, lihat ya. Di sini saya punya, nah, saya mulai dari titik sini, titik R, kemudian turun ke bawah itu ketemu apa yang sama? Sisi, ya kan? Kita nggak boleh ngambil ke sini. Kenapa? Karena di sini nggak ada keterangan apa-apa yang diketahui. Jadi kita ngambilnya yang di sini. Di sini yang kita ambil pertama adalah sisinya. Lalu setelah dari sisi ini, berhenti di titik P, ketemu apa? Ketemu sudut. Dari sudut ini, kita ke kanan ketemu apa? Sisi, yang ada keterangan sama. Maka dari sini dibacanya sisi, sudut, sisi. Nah, sekarang tinggal ditulis keterangannya. Yang pertama, PR itu sama dengan YZ. Diketahui ya. Kemudian sudut P sama dengan sudut Y, diketahui juga. Lalu sisi PQ sama dengan sisi XY, ini juga diketahui. Dari sini segitiga PR dan XYZ sama dan sebangun dengan aturan sisi sudut sisi. Masih mengenai sifat dua segitiga yang kongruen, di mana dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, atau sisi sudut sisi. Di sini saya punya dua segitiga, diketahui BC panjangnya sama dengan BF. BC ini panjangnya sama dengan BF. Nah, untuk lebih mudahnya, salah satu bangun segitiga ini akan saya putar sehingga mempunyai arah yang sama. Nah, begini. Dari sini nanti kita akan menyelidiki dua segitiga ini kongruen dan sama. Lihat ya. Dimulai dari AB ini, AB sama dengan EB, diketahui. Lalu dari sini ketemu apa? Ketemu sudut. Maka sudut ABC itu sama dengan sudut EBF. Lalu berikutnya dari sudut dari titik ini naik ke atas ketemu apa ini? BC. BC itu sama dengan BF, diketahui ya. Nah, jadi segitiga ABC dan segitiga EBF sama dan sebangun atau kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Ulang ini supaya kalian lihat gambarnya. Sisi, sudut, sisi. Berikutnya yang ketiga, satu sisi dan dua sudut bisa nanti menjadi sudut-sudut sisi atau sudut sisi sudut atau sisi sudut sudut, tergantung dari gambarnya. Perhatikan, kalau dari gambar ini nanti akan bentuk apa coba? Coba perhatikan ya. Kita start mulai dari sini nih. Di sini ada sudut, lalu lari ke sini ketemu sisi, lalu lari ke sini ketemu apa? Ketemu sudut, karena ini adalah sudut yang bertolak belakang. Perhatikan. Yang pertama adalah sudut A sama dengan sudut B, kemudian panjang AE sama dengan panjang BE. Lalu di sini ketemu dong sudut AEC sama dengan sudut DEB, bertolak belakang. Nah, di sini berarti syaratnya apa nih? Syaratnya adalah sudut sisi sudut. Masih sifat dua segitiga kongruen. Yang ketiga,
satu sisi dan dua sudut. Ini bisa dibaca sudut-sudut sisi, sudut, atau sisi sudut-sudut. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar nih. Sudah ada sudut 85, ada 40, dan ada 5 cm. Di sini juga ada nih, urutannya juga 85, 40, dan 5 cm. Nah, kita akan mencari nih, kedua segitiga ini kongruen iya. Tetapi dengan syarat apa? Lihat ya. Misalnya kita urutkan dari sebelah sini nih, 85 dulu, sudut R sama dengan sudut T, lalu turun ke sini ketemu sudut Q sama dengan sudut S sama dengan 40 derajat, lalu dari sudut Q-nya ini ke kiri ketemu apa? Ketemu 5 cm, ya kan? Maka syaratnya apa sih? Syaratnya adalah sudut sisi. Bisa dibalik nggak? Boleh dibalik. Dibalik mulai dari sini, sisi, sudut, begitu. Naik juga boleh seperti itu, ya. Nah, selamat belajar ya. Salam Karakanita. Satu hati, satu semangat. Karakanita. Yes. Oke, dari video yang sudah ditayangkan, dari kesimpulannya tadi yang dapat kalian tangkap itu ada apa saja sih, Cah? Sifat-sifat yang kongruen. Ada apa saja coba? Yaitu sifat-sifat segitiga kongruen. Yang pertama ada apa? Yaitu sisi, betul. Terus yang kedua ada apa? Sisi, sudut, sisi. Oke, yang ketiga sudut, sisi, sudut. Betul. Yang kelima ada sudut, sisi. Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5, urutannya bisa disesuaikan. Bisa sudut, sisi. Nah, begitu juga yang nomor 5, ada sisi, sudut. Dari penjelasan di video, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang ada di LK, silakan kalian lengkapi urutannya di situ. Nanti kalau ada kesulitan, bisa angkat tangan untuk bertanya. Oke ya? Gimana kegiatan 1 ada kesulitan? Tidak, sudah cukup jelas ya penjelasan dari video. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Dari kegiatan 1, ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup jelas. Oke. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Untuk kegiatan 1, coba dilihat kegiatan 1-nya di depan. Kegiatan 1. Bagaimana? Oh, identifikasinya kurang jelas. Nah, untuk identifikasi kurang jelas, kalian bisa perhatikan satu persatu, mulai dari sisi segitiga yang ada di situ, satu persatu. Terus ada sudutnya, satu persatu juga. Kalau sudah, kalian bisa tulis sisi yang bersesuaian. Bersesuaian itu maksudnya apa? Letaknya sama. Nah, itu gambarnya kamu kan posisinya belum sama.
Kalau kamu kesulitan, kamu bisa sketsa ulang di sebelahnya. Ini ya, di sebelahnya kamu bisa sketsa ulang untuk diposisikan yang sama. Kemudian kalau sudah posisikan sama, kamu bisa untuk kelompok 4 bagaimana? Ada kesulitan? Ada? Oh, yang mana? Yang ini loh, Bu. Kesulitannya pada menentukan pasangan yang bersesuaian. Oke, pada pasangan yang bersesuaian itu letaknya itu sama. Berarti biar gampang gambarnya harus posisinya juga sama. Oke, nah karena posisinya harus sama, kalau ini yang satu miring, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dibalik atau disamakan. Betul, disamakan terlebih dahulu. Kalau sudah disamakan, kalian bisa bandingkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Oke, terus dilihat masing-masing. Sisinya yang seletak, terus sudutnya yang seletak. Paham ya? Oke, bisa dilanjutkan. Kalau sudah nanti lanjut ke kegiatan yang 2. Jelas? Oke, jelas. Bagaimana dengan kelompok 5? Ada kesulitan tidak? Tidak ada, oke bisa dilanjutkan. Gimana Cantika? Ya, itu di kegiatan 1 ada kesimpulan. Terus kegiatan 2 juga ada kesimpulan. Terus nanti yang akhir kegiatan 3 itu ada juga kesimpulan. Jelas, G? Oke. Oke, sama-sama. Untuk kegiatan 1 dan 2 sudah selesai ya, Cah, pengisiannya. Karena di situ hanya melengkapi saja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang pembuktian segitiga kongruen. Walaupun tadi di video pertama sudah disinggung, nah sekarang kita pahami lebih dalam lagi untuk pembuktian segitiga yang kongruen. Silakan untuk memperhatikan terlebih dahulu. Kita mulai pada soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC kongruen. Nah, untuk menentukan dua buah segitiga saling kongruen, maka kita harus menentukan 3 pasang sisi ataupun sudut yang sama besarnya. Nah, dalam gambar di sini pada sisi BC dan CD terdapat tanda 2 garis. Nah, ini mengatakan bahwa sisi BC dan CD sama panjangnya. Jadi di sini kita sudah dapatkan satu pasang BC sama dengan CD. Jadi diketahui di dalam soalnya. Kemudian kita... Oke, Cah, perhatikan dari video itu.
itu diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC itu kongruen. Nah, dari gambar tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan itu mengidentifikasi pasangan yang ada pada gambar, pasangan yang sama. Bisa sisinya yang sama atau sudutnya yang sama. Di situ ada berapa pasang sisi atau sudut yang sama? Dilihat dari gambar. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Arkan ada berapa itu? Ada berapa pasang? Pasangan yang diketahui di situ terlebih dahulu. 1. Coba diperhatikan. Di situ ada 1 pasang yang sama. Nah, itu di situ sudah ditandai dengan lingkaran, tandanya sisi DC dan sisi CB itu sama. Jadi ingat ya, langkah pertama untuk membuktikan segitiga kongruen, 1 kita identifikasi dulu. Kita lihat yang sama itu ada berapa pasang. Kalau yang sama ada 1 pasang, berarti yang kedua kita mengidentifikasi kekurangannya. Kekurangannya ada berapa? Ada 2. Kenapa 2? Kita lihat sifat segitiga mulai dari sifat 1 sampai sifat 5. Setiap sifat ini terdiri berapa pasang? 3. Setiap sifat terdiri dari 3 pasang. Maka setelah diidentifikasi kok ada 1 pasang, maka yang selanjutnya kekurangannya kita identifikasi juga. Kita bisa melihat apakah sisinya yang sama nanti, apakah sudutnya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan dulu videonya, bisa diperhatikan. Mana yang merupakan pasangan yang sama besar? Nah, perhatikan pada sudut ACB dan sudut DCE merupakan pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi sudut ACB sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang. Pada garis DE dan AB digambar dengan tanda panah. Artinya garis DE dan AB merupakan pasangan garis yang sejajar. Oke, kita bahas lagi. Nah, di video dijelaskan kalau ada tanda panah itu termasuk 2 garis yang saling sejajar. Jadi jangan salah tanda ya, Cah. Jadi Dian akan ingatkan lagi kalau ada tanda panah garis yang sejajar. Kalau ada tanda seperti ini menunjukkan apa? Panjangnya sama. Nah, yang terakhir, kalau ada tandanya sama dan tanda panah, berarti artinya ini apa? Sejajar dan sama. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, pasangan garis yang sejajar jika dipotong dengan sebuah garis yang lain dapat membentuk beberapa pasang sudut. Di sini kita perhatikan pada sudut ABC dan sudut CDE merupakan pasangan sudut yang merupakan dalam berseberangan. Sudut yang dalam berseberangan besarnya sama. Jadi di sini ada beberapa contoh pasangan sudut yang dalam berseberangan, yaitu jika 2 buah garis sejajar dipotong dengan sebuah garis yang lain jadi membentuk seperti huruf Z ataupun membentuk seperti huruf N. Nah, di pojok-pojok atau di sudut-sudutnya merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Terlihat ya bahwa sudut dalam berseberangan besarnya sama. Jadi sudut ABC sama besar dengan sudut CDE karena dalam berseberangan. Nah, di sini kita sudah dapatkan 3 pasang sisi dan sudut yang sama besar. Nah, untuk menentukan syaratnya, kita harus tulis secara berurutan.
Di sini kita tulis dari sudutnya terlebih dahulu, yaitu sudut DCE, CDE,